Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman pejuang CSN 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai FR dan contoh soal khusus untuk SKB pengelola atau analis data dan informasi. Nah, seperti apa FR dan contoh soalnya? Kita simak video berikut. Sebelum saya membahas tentang FR dan contoh soalnya, ini ada sedikit pengumuman ya, bahwa nanti mulai tanggal 29 September 2021 saya membuka kelas data ya, di mana kelas ini khusus bagi teman-teman yang melamar formasi pengelola atau analis data dan informasi. Nah, bagi teman-teman yang masih serumpun dengan pengelola data maupun analis data dan informasi, silahkan bisa gabung ke sini. Teman-teman bisa menghubungi t.me/microbus ya. Kemudian nanti kelasnya akan dibuka mulai tanggal 5 Oktober 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang eh, apa sih kisi-kisi SKB analis atau pengelola data dan informasi itu. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, saya sudah mengasih tahu teman-teman ya bahwa database bank soal Prakom itu selain digunakan untuk formasi SKB perantara komputer atau CPNS juga digunakan sebagai soal CAT kompetensi teknis P3K Pranata Komputer. Nah, di samping itu juga database bank soal Prakom juga digunakan oleh jabatan pelaksana yang masih serumpun dengan Pranata Komputer, salah satunya yaitu analis atau pengelola data dan informasi. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan ragu bahwa soal-soal yang akan dikerjakan teman-teman itu juga mengambil dari soal database bank soal Pranata Komputer ya. Nah, kita akan membahas FR-nya apa aja sih? Atau contoh-contoh soalnya seperti apa? Nah, di sini saya sudah memberitahukan ya secara rinci bagaimana sih komposisi-komposisi soalnya seperti apa. Yang pertama itu soal tentang SQL ya, terutama scriptnya. Ini bobotnya sekitar 50%. Jadi teman-teman perlu pelajari perintah-perintahnya ya. Misalkan dari select count, distinct, kemudian select average, kemudian perintah select lainnya, kemudian insert into, update set, kemudian where, nama depan, kemudian operator like. Ini biasanya mengambil nama depan atau nama belakang, seperti itu ya. Kemudian group by, ini beberapa soal muncul kadang bersamaan fungsi group by nama barang. Kemudian having sums, harga. Nah, ini kan untuk mengurutkan ya. Jadi teman-teman perlu belajar. Cara belajarnya teman-teman nanti bisa belajar lewat Slogan atau W3 School ya. Itu di situ teman-teman bisa belajar bagaimana cara mengetik perintah-perintahnya seperti apa. Kemudian ada perintah juga masalah drop untuk menghapus, kemudian inner join, perintah-perintah join ini standar di Pranata Komputer juga ada. Kemudian teman-teman intinya ini perlu memahami DDL, DML ya. Kalau di Pranata Komputer ini malah perintahnya karena Pranata Komputer itu tugasnya bukan sebagai operator melainkan sebagai administrator, berarti lebih banyak perintah grant revoke seperti itu. Nah, ini ada tips. Biasanya letak jawaban di antara jawaban yang memiliki kemirikan minimal 3. Jadi kalau ada pilihan 3 berarti salah satu jawaban ini yang benar. Ini dari peserta sebelumnya itu sudah
istilahnya sudah niteni ya, sudah bahasa Indonesianya itu sudah menghafalkan ciri-cirinya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini kamu ambil yang 3 poin ini mirip. Ini pasti jawabannya yang 3 ini yang mirip. Jawabannya ada di ABC biasanya. Kemudian cek perbedaan query di akhir kode. Perhatikan perbedaannya. Boleh juga langsung lihat query terakhir, misalkan di awal query sama. Seperti ini. Nanti kita akan bahas juga seperti ini di kelas data ya. Kemudian ini ada materi juga tentang Microsoft Excel. Ini proporsinya sekitar 15% ya. Teman-teman perlu mempelajari tentang perintah if, juga if bercabang ya. If then else. Ini teman-teman perlu pelajari. Kemudian ada juga perintah mid, left, right. Nah, ini dipakai untuk apa? Silakan nanti teman-teman pelajari juga. Kemudian shortcut edit cell pada Microsoft Excel. Itu pakai apa? Itu kan pakai tombol F2 ya. Kemudian rumus, misalkan teman-teman rumus perkalian antara 2 sel ya. Pada sel ya, perkalian antar sel, kemudian hasilnya di F3, apakah di drag ke sel F10 menjadi seperti apa. Jadi teman-teman nanti belajar aja langsung praktek di Excel, rumus B4 dikali C4 pada sel F3, kemudian hasilnya di drag sampai ke F10. Ini menjadi seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman harus punya bayangan ya. Kemudian pengertian sel pada Microsoft Excel itu apa? Kemudian ini ada ini ya, if bercabang, if B6 lebih besar dari 75, ini dinyatakan lulus. If berapa, dinyatakan apa. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu pelajari if bercabang. Kemudian perintah-perintah lookup, VLOOKUP, teman-teman juga perlu pelajari ya. Lookup, VLOOKUP ini untuk apa? Silakan teman-teman pelajari. Kemudian berikutnya yaitu ada materi tentang statistika dasar. Nah, statistika dasar ini biasanya mencari mean, median, modus dari sebuah deret angka. Ini ada sekitar 3-4 soal. Misal, ini contoh pertama ya. Diketahui deret angka 4, 3, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5. Mediannya berapa? Bisa juga nanti yang ditanyakan modusnya berapa, mean-nya berapa. Seperti itu. Kemudian tipsnya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, teman-teman perlu mengurutkan terlebih dahulu data untuk memudahkan mencari median. Median kan nilai tengah. Kalau modus kan yang sering muncul, kalau mean berarti nilai rata-rata. Untuk soal mean dan modus kurang lebih sama diketahui deret angka. Usahakan soal hitungan di skip, kerjakan di akhir. Dahulukan soal yang sudah pasti jawabannya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan soal seperti ini, silakan di skip dulu ya. Kalau misalkan teman-teman hitung-hitungannya lemah, jadi lebih baik di skip dulu, teman-teman mengerjakan yang lain. Nanti ini boleh dikerjakan terakhir aja. Kemudian contoh yang kedua, diketahui deret angka 3, 4, 3, 5, 6, 5, 9, 8, 7, 7. Berapakah jumlah kelompok data dari nilai yang sama? Nah, ini ada jumlah kelompok datanya berapa. Misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya E, 7. Seperti itu ya. Ini statistika dasar ya. Kemudian ini ada juga soal menghitung jam kerja. Misalkan diketahui sebuah tabel ya, jabatan, jam masuk, jam pulang. Ini ada jam masuknya, ini ada jam pulangnya. Jam kerja dihitung mulai
mulai dari jam 8, pulang jam 16. Nah, jabatan apa yang memiliki rata-rata waktu lebih lama? Nah, ini teman-teman perlu belajar nih, dihitung-hitung. Nah, sama seperti tadi, ini sebaiknya dikerjakan di akhir aja ya, manakala teman-teman waktunya masih mencukupi. Kemudian, ini ada soal juga, soal lain-lain ya teman-teman. Ini tentang email. Email ini kan email yang dikirimkan ke banyak orang disebut A. Mailing list, B. Email list, email broadcaster, D. Email bulk, kemudian E. Email sender. Nah, ini jawabannya adalah A ya. Mailing list. Ini zaman dulu sekali, zaman mailing list ya. Sebelum ditemukannya sosial media ini sudah ada mailing list. Biasanya kalau dulu itu di Yahoo. Nah, kemudian ada beberapa soal yang muncul tentang email. Jadi teman-teman perlu pelajari ya email. Bisa juga nanti teman-teman pelajari juga tentang internet dasar. Mulai dari www, kemudian domain, hosting, itu seperti apa. Silakan teman-teman pelajari juga. Kemudian ini ada soal juga tentang Undang-Undang ITE. Nah, kalau di Prakom ini soal tentang ini tuh sudah nggak ada ya. Tapi di jabatan analis atau pengelola data dan informasi tahun kemarin ini masih ada soal Undang-Undang ITE, ini nomor 11. Kemudian ini ada soal juga tentang tahap-tahap pengolahan data seperti apa. Ini mulai dari origination, input, processing, output, distribution, dan storage. Nah, ini teman-teman juga perlu pelajari tahap-tahapan pengolahan data. Oke, berikutnya ini ada soal juga komputer dasar ya. Soal ukuran file. Ini ada terabit, yotabit, zetabit, dan petabit. Ini teman-teman nanti diperintahkan urutkan dari size terkecil ke yang paling besar. Seperti apa? Bisa juga nanti soal berikutnya dari terbesar ke size yang terkecil ya. Kemudian ini ada juga soal tentang database secara umum ya. Susunan data yang terintegrasi dan terorganisir serta disimpan menggunakan metode tertentu disebut, nah ini basis data sebenarnya. Kemudian soal lain-lain ini berkaitan dengan data mining, istilah pada big data apa aja, kemudian ada new black gold merupakan istilah dari, kemudian teman-teman juga pelajari fungsi diagram-diagram ya. Nanti biasanya diberikan studi kasus, nanti kemudian teman-teman ditanyakan kira-kira diagram apa yang cocok untuk merepresentasikan data tersebut. Apakah diagram batang, apakah diagram garis, apakah diagram lingkaran. Seperti itu ya. Oke, bagi teman-teman yang berminat ingin gabung di kelas data, yaitu kelas khusus untuk rumpun pengelola data, kemudian pengelola data dan informasi, analis data dan informasi, teman-teman bisa bergabung di kelas data ya. Untuk pendaftarannya nanti dibuka mulai tanggal 29 September 2021. Kemudian masuk kelas online-nya, kita siapkan dulu kelasnya, ini mulai tanggal 5 Oktober 2021. Silahkan teman-teman bisa hubungi t.me/microbus ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Baskri Ahmad, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.